Al-Ansari berkata, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Hatta tamannaina, sampai kami ini berangan-angan mengucap, jumlah bahasa Jawa berangan-angan untuk ada susah. Kita diam. Sahabat lain gara-gara kamu dari Nabi itu diam begini. Padahal kita di Nabi itu datang mau bicara apa? Tiba-tiba dari datang kau bertanya, sehingga Nabi itu diam. Tetapi Nabi diam sesaat, ternyata Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yaqulu an-hawa illa wahyu. Nabi itu tidak berkata-kata kecuali wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, beberapa kali saya menyinggung nama wahyu, bukan karena nama wahyu di sini, bukan. Tapi memang beginilah kisah di sirahnya. Kemudian faqala, kemudian Nabi bersabda, qulu, ucapkanlah. Nabi bersabda ini, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis yang pertama. Hadis berikutnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masih banyak yang semisal dengan itu dengan berbagai macam perawinya. Sumbernya dari Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bukhari Muslim, sahih. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, berarti asalnya sholawat, asal ucapan sholawat itu tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim dan seterusnya. Dikenallah di kalangan para santri ini namanya sholawat Ibrahimiyah, karena menyinggung datuk nenek moyangnya Rasulullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam selaku Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul. Satu. Jadi lalu Muhammadiyah dalam HPT 1 dan Fatwa Kaji Muhammadiyah meyakini bahwa inilah sholawat yang dipakai dan mesti dipakai di dalam ibadah sholat. Tidak ada tambahan apapun, inilah dia. Dengan dalil bahwasanya ibadah itu adalah ittiba, mengikuti. Ibadah itu adalah taufiqi, sesuai dengan nas dalil nakliynya. Ibadah itu nggak bisa direkayasa, karena asal muasal ibadah dalam kaidah usul fikih semuanya haram. Al-aslu fil ibadah haram. Asal muasal semua ibadah itu adalah haram. Illa ma dallat dalilu ala alaihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan dibolehkannya ibadah itu. Nah seperti itu. Maka dalil yang dibolehkan untuk mengucapkan salat dalam rukun salat kita adalah sholawat seperti yang dibacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Bashir bin Sa'id, direkam oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu bagaimana dengan tambahan sayyidina dalam sholawat? Ya, tadi udah ya, HPT 1, HPT 3, pakemnya udah. Fatwa Kaji Muhammadiyah, pakemnya sudah. Salah satu rukun sholat adalah membaca sholawat modelnya seperti tadi. Oke. Sekarang untuk mengembangkan, memperkaya keilmuan kita, khazanah keilmuan kita tentang kalimat sayyidina, kami akan paparkan di sini. Tapi tetap ini bandingannya adalah HPT kita. Ya. Pertama, surahnya surah Al-Imran ayat 39. Kenapa saudara kita menggunakan sayyidina di dalam sholat dan di luar sholatnya? Al-Imran ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Inna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin.
Fanadatul malaikat, malaikat memanggil dia itu Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, pada saat itu Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Innallaha yubashshiruka bi Yahya, wahai Nabi Zakaria, Allah mengaruniakan engkau seorang anak bernama Yahya. Setelah Nabi Zakaria dan istrinya sekian puluh tahun tidak memiliki anak, bahkan dalam surah Maryam istrinya itu kandung, kan? Kandung. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqira wa qad balagtu minal kibari 'atiyya, kan? Ucapan dari Nabi Zakaria, bagaimana mungkin ya Allah istriku ini punya anak padahal dia mandul dan aku pun sudah lemah, seperti itu. Maka inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Aku kabarkan kepada engkau seorang anak bernama Yahya. Nanti nama anak itu dikasih nama Yahya. Ini indikasi satu-satunya nabi yang namanya langsung dari Allah adalah Nabi Yahya. Ya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, nabi ini nabi yang shadiq, siddiq, membenarkan kalimat-kalimat Allah. Wa sayyida, dan junjungan. Wa hasura, dan menahan nafsu syahwatnya. Sampai beliau meninggalkan, beliau belum menikah ya, karena dibutuhkan saat remajanya, kan. Wa nabiyya, dan dia seorang nabi minas sholihin, dan mendorong orang-orang yang soleh. Maka sahabat kita, saudara kita dari kelompok lain mengatakan, jikalau Allah mengabadikan Nabi Yahya dengan kalimat sayyid, bagaimana pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi bani Adam yaumal qiyamah. Aku ini sayyidnya anak Adam di hari kiamat. Aku ini sayyid, junjungannya anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yumsaqu anhu qabru, dan aku adalah manusia yang pertama kali kuburku dibuka. Wa awwal syafi', dan aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat. Wa awwal syafi', dan aku orang yang pertama kali diberi hak untuk memberi syafaat. Hadis ini perawinya banyak. Muslim ada, Ibnu Majah ada, Abu Daud ada, Tirmidzi ada, banyak di sini. Maka pada saat Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku ini sayyidnya anak Adam, maka sahabat kita, saudara kita menetapkan kalimat sayyid itu menjadi bagian sholawat di dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalimatnya seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka menggunakan kalimat sayyid dalam panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu, tadi merujuknya kepada rujukan ayat Al-Imran ayat 39, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan satu sebutan nama, pasti dengan nama lain, lakop gelarnya, atau sebutan nama tapi sandarkan dengan pangkatnya. Contoh ya, dan itu tidak terjadi kepada nabi-nabi yang lain. Bismillah, kita cek nabi-nabi yang lain. Al-Baqarah 35. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Nabi Adam, mas saya, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau, wa zawjukal jannah, dan istrimu di dalam surga. Satu. Kemudian kepada Nabi Nuh, surah Hud ayat 48. Ya Nuh bi salamin minna wa barakatin alaih, wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan dari kami dan keberkahan untukmu, setelah turun dari kapalnya. Kemudian untuk Khalilullah yang pertama saja, untuk bapaknya para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyandarkannya sebagai rasul atau sebagai nabi. As-Saffat ayat 104.
wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami memanggil wahai Ibrahim. Pakai Ibrahim saja. Tetapi pada saat Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Muhammad, satu tadi, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. An-nabi yang dimaksud Nabi Muhammad. Yang kedua, surah Al-Fatihah ayat 64. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah bagimu dan orang-orang beriman. Akhirnya an-nabi saja. Kemudian Al-Maidah 67. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Bukan ya ar-rasul, tetapi ya ayyuhar rasul. Ini dalam kaidah balaghah, ini namanya tidak panggilan mesra. Bukan ya saja, tapi ya ayyuha. Sebagaimana Allah manggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, mesranya Allah manggil orang-orang beriman. Kemudian ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan Allah kepadamu. Tuh. Tapi ada kok ayat Allah yang pakai nama Muhammad, benar, tapi bersanding dengan gelarnya. Contoh surah Al-Fatihah ayat 29. 28-nya kan, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammad saja, ada Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar, seterusnya. Muhammad itu utusan Allah, gelarnya Rasulullah. Kemudian Al-Imran 144. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, melainkan Rasul Allah sebagaimana rasul-rasul terdahulu. Kemudian Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu aba ahadin mir rijalikum, bapaknya dari kamu sekalian, walakin tetapi dia Rasulullah wa khataman nabiyyin, adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Maka dari ini mereka meyakini bahwa kalimat sayyidina itu wajib melekat dalam nama Nabi Muhammad di dalam sholat, berupa sholat itu. Karena sholawat tidak menyandingkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gak ada Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah wa ala ali Muhammad Rasulullah. Maka masukkannya lah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini dalil mereka. Kemudian dalil yang ketiga, bukan dalil ketiga, dalil yang banyak dari ini. Dalil berikutnya dari sirah nabawiyahnya. Kapan itu terjadi? Pada saat perjanjian Hudaybiyah. Saat Nabi dan para sahabat umroh pertama kali, umroh batal tuh, ya, datang ramai-ramai, udah nyiapkan ternak-ternak, ternyata sampai di Hudaybiyah dicegat oleh kafir Quraisy. Juru bicara mereka adalah Suhail bin Amr. Dicegat di Hudaybiyah. Sekarang Hudaybiyah itu dibuat sebagai pengingat momen itu. Jadi di Hudaybiyah itu ada, Nabi tahu batas tanah kota suci Haram, kota suci Mekah dengan luar Mekah. Pada saat datang ke sana, duduk bernegosiasi, ternyata pada saat itu tidak diperkenankannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat untuk umroh di tahun ke-6 Hijriah. Maka pada saat tidak dibolehkannya itu, Nabi berkata, tahun depan kami akan umroh lagi. Bisa? Kata mereka bisa. Dibuatlah perjanjian. Perjanjian itu ditulis, siapa yang tulis? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Itu berbagai macam isi perjanjian itu, diantaranya kalaulah orang kafir masuk Islam dan pergi ke Madinah, maka wajib dikembalikan lagi ke kota Mekah. Kalau ada orang Islam masuk Islam di Mekah dan mau balik, orang masuk Islam di Madinah mau balik ke kota Mekah, maka tak boleh diambil ke kota Madinah lagi. Kemudian ditandatangani surat itu, tertulis Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat ditulis Muhammadun Rasulullah itu untuk ditandatangani disebut oleh Rasulullah dengan catatan abiatnya, Suhail bin Amr protes. La wallah, tidak boleh. Tidak boleh ditulis Muhammadun Rasulullah. Hapus. Imsah hadzal kalimat. Hapus kalimat Rasulullah ini. Kalau engkau itu Rasul, tak mungkin kami menolak engkau, kata Suhail bin Amr tadi. Maka Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, hapuslah Rasulullah itu, ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ini perintah Nabi. Perintah Allah dan perintah Nabi wajib ditaati. Melanggar perintah Allah dan perintah Nabi saat itu hukumannya laknat. Tidak ada kalimat lain. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? La ya Rasulullah, wallahi lam amsah. Tidak ya Rasul, demi Allah tidak akan aku hapus, kata Rasulullah itu. Kira-kira melanggar gak bahasa ini? Melanggar kok? Bahasa kita kan melanggar. Bahasa kita ini melanggar ya. Kata Rasulullah, ya Ali, imsah hadhil kalimat. Wahai Ali, hapus kalimat itu. Ali berkata lagi, la wallahi ya Rasulullah, tidak aku hapus. Hanya apa yang terjadi? Rasul menghapus kalimat Rasulullah. Nabi sendiri menghapus kalimat Rasul. Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapus sama sekali. Ali menantu Nabi, sepupu Nabi, sahabat dekat Nabi, pastinya pemuda pertama yang masuk Islam tidak mau menghapus itu, apalagi sahabat-sahabat yang lain. Maka persepsi sahabat kawan-kawan kita mengatakan ini namanya adab lebih utama daripada ilmu. Nabi memerintahkan ilmu. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillahi wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-Ahzab 36. Jikalau orang beriman laki-laki dan perempuan, Allah dan Rasulullah tetapkan sebuah perintah, mereka tidak punya pilihan kecuali mengikuti perintah itu. Barang siapa mendurhakai perintah itu, dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Tapi sampai ayat ini turun, Ali bin Abi Thalib tidak pernah ada kalimat sesat dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Ini bukti, kata sahabat kita yang lain mengatakan adab lebih tinggi daripada ilmu. Ini belum kita bahas tentang Abu Bakar menggantikan Nabi dalam sholat ya. Abu Bakar menggantikan Nabi Musa pada saat 14 hari itu ada pergeseran mobil makmum dan imam itu lebih unik lagi. Abu Bakar tidak menempati mihrabnya Rasulullah SAW, dia bergeser. Udah suatu hari Nabi agak siap Nabi datang, tapi Nabi makmum, tapi dia berada di belakang Nabi SAW. Ini silahkan dibuka dalam kitab Wahid Al-Mahfuz. Padahal imam itu tidak boleh di belakang makmum. Nah gitu ya, unik kan? Nah seperti itu. Maka mereka menyatakan bahwa dibolehkannya mengucapkan sholawat itu dengan kalimat sayyidina dengan alasan-alasan yang siapa ini? Pak Keluar Gunawan, Pak Humaydi Majlis Taklim Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan kalau sahabat-sahabat kita itu menggunakan kalimat sayyidina di dalam sholat, apalagi di luar sholat, maka kita sesuai hukum Pusat Taklim Muhammadiyah itu tidak menggunakan sayyidina di dalam sholat karena ittiba taufiqi dengan dalil yang asal,
tapi diperbolehkan menggunakan sayyidina di luar sholat. Dibolehkan menggunakan kalimat sayyidinanya di luar sholat. Demikian penjelasan dari Ustaz Ubaidi Hamid selaku pimpinan terjih Muhammadiyah pimpinan pusat. Seperti itu. Nah, meskipun kalau Bapak Ibu mencermati dari yang asal tadi, apa kata sahabat? Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Apakah itu di dalam sholat atau di luar sholat? Tidak ada kalimat baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Betul tidak? Kalimatnya kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasul? Nabi hanya menjawab Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya. Tapi pedoman kita adalah apa yang kita 1, 2, 3 bahwasanya kita menggunakan Allahumma shalli 'ala Muhammad di dalam sholat, tapi di luar sholat boleh menggunakan tambahan sayyidina. Bahkan yang lebih menarik bagi kami adalah pembiasaan kita dengan kalimat nabiyina. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa pakai nabiyina? Karena Allah dan malaikat menggunakan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Maka salah seorang syekh dari Saudi waktu pengajian Madinah mengatakan, afdal salawat taslim ala Rasulullah bin Nabi. Sebaik-baik ucapan salawat kepada Rasulullah dan salam kepada beliau di luar salat dan kajian ini yang Nabawi itu adalah menggunakan kalimat Nabi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, karena Allah yang malaikat juga menggunakan kalimat Nabi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau saya menggunakan 3 Allahumma di salat ya. Allahumma sholli tambah wa sallim tambah wa barik ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kenapa pakai sallim? Allahumma sholli wa sallim. Hadis Muslim. Allah ma'min muslimin yusallimu alayya illa radallahu ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang muslim yang mengucap salam kepadaku kecuali Allah kembalikan rohku sampai aku membalas salamnya orang tersebut. Saya muslim loh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi mengajarkan kita Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Al-Azam 56 wa sayyidina Al-Imran 30. Nah, Al-Azam 56 dan 3 ayat Imran 30. Nah, Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nah, itu bagian dari sholawat yang dibaca baik dari kita dan kalangan di luar kita. Ini pengayaan saja Bapak Ibu sekalian agar kita tidak mudah provokasi yang lainnya dengan keliru-keliruan ya. Sebelumnya punya dalil sendiri dan ini jumhur ulama bersepakat antara dua hal tersebut, baik tanpa sayyidina maupun dengan sayyidina. Nah, itu sholawatnya. Jadi menulis sholawat itu dizikirkan, bukan didendangkan. Sholawat itu murninya dizikirkan, tidak didendangkan. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kata sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Seperti itu ya, dizikirkan bukan didendangkan. Lalu bagaimana sholawatannya? Jadi kan sholawat, sekarang sholawatannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata sholawatan itu yang makna aslinya adalah sholawat sekarang memiliki banyak makna karena perkembangan zaman ini. Jadi sholawatan itu mulai identik dengan syair-syairnya, ya, syair-syairnya, pujian-pujian kepada Rasulullah, ditambah lagi kata Pak Wan Gunawan Abdul Habib, ya, ditambah lagi musikalisasinya mulai masif, pabrikasinya udah mulai masif dengan dendangan apapun, dan kata beliau itu membuat kalbu saya juga menangis sendu, kata beliau ya. Saya juga kalau mendengar sholawat yang ada di Ramadan itu dengan syahid itu, saya mulai menangis, kemudian saya mulai kembali mengenal sirah-sirah Nabi, kata Pak Wawan Gunawan, Pak Wawan itu Instagram. Maka bagaimana sih asal muasal syair-syair itu muncul?
Ternyata Bapak Ibu sekalian, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, diberitakanlah berita kelahiran itu kepada Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib datang, senang, diberikanlah bayi Nabi Muhammad itu kepada beliau, dibawalah bayi itu kemana? Ke dalam Ka'bah. Nabi Muhammad bayi itu dibawa ke dalam Ka'bah. Keluar dari Ka'bah, beliau junjung bayi itu dan berkata, Muhammad, namanya Muhammad. Kemudian dia panggil pembantu-pembantunya memberikan manisan-manisan. Khulwah ini dipakai orang Mesir. Jadi kalau bulan-bulan Ramadan ini mereka itu pagi-pagi bagi manisan. Kalau kita ini bagi-bagi lemper, bagi-bagi macam-macam lah ya kan, cucur, bagi-bagi apa, bagi macam-macam lah, ya segala macam. Dia bagi-bagi manisan. Pada saat Abdul Muttalib membagi-bagikan manisan, kali pembantunya itu, beliau bersyair. Ini awal muasal syair Rasul untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan syair ini, tapi lupa siapa yang membuat syair ini, siapa asal muasal membuat syair ini. Sallallahu alaihi Allahu ya adnani, selawat rahmat kepada engkau wahai cucunya kakek Adnan. Karena Abdul Muttalib punya yang namanya Adnan, kan? Ya Mustafa ya Safwan Rahmani, wahai orang yang terpilih, wahai bayi yang terpilih, ya, pilihan Allah yang Maha Rahman. Kenapa belum menyebutkan terpilih? Karena satu-satunya nama pada saat itu hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada, yang membingungkan seluruh jazirah Arab. Nama kok aneh, orang yang terpuji. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama thayyibal ardani. Aku segala puji bagi Allah yang menganugerahi aku hadzal ulama thayyibal ardani, bayi kecil yang sangat cantik dan paras eloknya. Itu syair pertama yang diucapkan Abdul Muttalib kepada cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat itu kita kan tahu orang Arab itu sudah bersyair, maka Quran itu modelnya bentuknya hampir dia mengalahkan syair itu sendiri. Ya. Tidak ada prosa yang indah kecuali Al-Quran mengalahkan syair-syair itu, sampai turun nanti surah Asy-Syu'ara. Bapak Ibu boleh googling deh kesimpulan surah Asy-Syu'ara. Di antaranya kekuatan Al-Quran mengalahkan para penyair-penyair waktu itu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula. Bentuknya iramanya bagus, macam tundang. Bagaimana tundang kan? Nah, segala macam. Kemudian setelah Nabi dewasa, kemudian diangkat menjadi Rasul, mulai muncul syair kedua, pengagungan untuk beliau. Dari mana? Kita mengenal di zaman Islam, di era Islam itu ada 3 penyair kondang. 1, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Hasan bin Thabit ini orang Yaman, penyair hebat. Jadi penyair pada waktu itu Bapak Ibu bukan hanya untuk suka-suka menyair, tapi bagian dari kebanggaan suku dan kabilah. Artisnya lah zaman itu, kayak Roma Irama zaman itu. Jadi pada waktu itu dia datang ke kota Mekah, dipanggillah oleh pembesar-pembesar Quraisy. Wahai Hasan bin Thabit, aku kasih engkau, dalam riwayat 2.000 dirham, dan riwayatnya 2.000 dirham untuk menjelek-jelekan Muhammad, buatlah syair agar Muhammad itu jelek dan memungkinkan orang-orang Islam yang ada di kota Mekah itu mulai kembali kepada agama lamanya. Karena kalau mereka terkena syair itu, mereka mulai terobsesi untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh syair tersebut. Baiklah, kata Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Tapi waktu itu berislam. Dia datang di mana Muhammad itu? Dia kalau jam segini pasti ke Ka'bah. Tiap hari pasti dia tawaf dalam waktu tertentu.
Baiklah, pergilah dia Hasan bin Thabit. Pilihannya yang mana? Itu dia. Dipandangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tunduk pada Nabi. Nabi mulai tahu. Dipandangnya lagi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tunduk lagi pada Nabi. Sampai berkali-kali dia tak mampu memandangi Rasulullah itu wajahnya yang rupawan itu, kecuali hanya bagian belakangnya saja. Kemudian dia kembali kepada orang-orang Quraisy tadi. Uang 2.000 dirham itu dibalik. Niat. Kenapa? Kau mau gratisan? Tidak. Aku kembalikan uang-uangmu semua. Karena aku membuat syair untuk dia. Ucapkan syairmu. Senang orang kafir Quraisy. Apa syair dari dia? Dari Hasan bin Thabit. Lamma ra'aitu anwarahu sab'an wa du'at min khifati kaffi ala basari. Tatkala aku melihat cahayanya begitu lancar. Wa du'at min khifati kaffi ala basari. Kemudian aku menutup mataku karena tak mampu melihat cahaya. Ruhum minan nuri fi falak khaufan ala basari min husni surati. Karena mataku tak mampu melihat parasnya yang indah. Falas bukan musuh illa ala qadari, kecuali aku hanya melihat sekedarnya saja. Ruhun minan nuri fi jismi minal qamari, aku melihat ruhnya itu terbuat dari cahaya dalam badan tubuh yang penuh dengan bulan purnama. Kahul jati musijat minal jenis zuhuri, seperti perhiasan yang diuntai dari bintang-bintang kecoa. Bayangkan itu. Jadi pandangan beliau itu Rasulullah punya cahaya-cahaya. Cahaya dan cahaya dan cahaya. Dan tak jarang maka syair-syair untuk Nabi itu rata itu banyak cahaya. Semuanya rata-rata cahaya. Contoh, baik syairnya dari cicit beliau Sayyid Muhammad bin Ja'far al-Husaini al-Madani al-Maliki. Sayyid bin Ja'far dari Madinah, keturunan Nabi dari marga Hasan, seorang qadhi bermazhab Maliki. Apa syair beliau? Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Anta nurun, anta syamsun, engkau matahari, anta badrun, engkau bulan purnama, anta nurun, engkau cahaya, fawqa nuri, engkau itu cahaya di atas cahaya, anta iksirun, engkau perhiasan, wa ghali yang sangat mahal dan gemerlap, anta misbahus suduri, dan engkau pelita di dalam hati. Semuanya cahaya-cahaya. Kemudian setelah Hasan bin Thabit masuk Islam, Masya Allah, masuk Islamnya di umur 60 tahun. Ikut beberapa peperangan yang Hasan bin Thabit, umurnya panjang. Nabi sangat senang kalau beliau itu menyampaikan syair-syair dalam peperangan ini, menggugah semangat kaum muslimin untuk berperang di medan laga. 300 lawan 1000 perang Badar, 1000 lawan 10.000 perang Uhud, 10.000 lawan 100.000 perang Yarmuk. Itu dengan gempitannya suaranya Hasan bin Thabit menyampaikan syair-syair peperangan. Ya, sampai Nabi senang, ya Hasan bin Thabit, ya Hasan bin Thabit, sampaikan. Ya. Di akhir-akhirnya nanti, kira-kira beberapa bulan menjelang Nabi wafat, itu Hasan bin Thabit menyampaikan sebuah syair yang nantinya akan dijadikan syair-syair yang ada sampai sekarang. Apa syair beliau? Wa ahsanu minka lam tara qattu 'ain wa ajmalu minka lam talid nisa khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha' wa ahsanu minka lam tara qattu 'ain, dan sebaik-baik orang yang tak pernah dilihat oleh mata ini. Wa ajmalu minka lam talid nisa, dan sebagus-bagusnya orang yang tak pernah dilahirkan perempuan manapun di dunia ini. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, engkau tercipta lepas dari cacat dan celah ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha', seolah-olah engkau lahir ini atas permintaan dirimu sendiri.
Ini disampaikan syair-syair oleh aktif dari Mesir. Apa sambungannya? Qamarun, 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 sidna Nabi qamarun, ya jam wajah dan seterusnya. Itu syair-syair yang luar biasa dari para sahabat yang diabadikan menjadi inspirasi syair-syair sholawat pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa dia mengucapkan syair-syair itu dengan ucapan-ucapan cahaya-cahaya, dengan semangat cahaya-cahaya? Pernah ini ada seorang warga Muhammadiyah yang bertanya di fatwa Tahji Muhammadiyah tentang syair-syair cahaya ini. Ya. Jawaban beliau, karena secara tekstual memang tidak ada sabda Nabi yang menyatakan aku diciptakan dari cahaya, tidak ada. Ya, sehingga kalimat itu dikhawatirkan terjadi pengkultusan. Namun kalau kita ambil telisik tentang sastra Arab, maka cahaya itu sebenarnya bukanlah secara tekstual. Ucapan itu dikenakan kepada seseorang yang tercipta dari cahaya. Ianya diambil sendiri dari sabda Rasulullah SAW, Sahih Muslim lagi. Kenapa saya suka pakai Sahih Muslim? Karena saya punya kitabnya masalah gitu ya. Bapak Ibu bisa bilang Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW berdoa sujudnya. Di antara doa sujud Nabi itu apa? Allahu Akbar. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi yadi nura, wa fi amami nura, wa fi khalfi nura, wa fi fawqi nura, wa tahti nura. Allahumma ja'alni nura wa aqzim li nura. Itu doa Nabi dalam sujud. Ya Allah, jadikanlah hatiku cahaya, jadikan lisanku cahaya, telingaku cahaya, mataku cahaya, tanganku cahaya, kakiku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Jadikan aku cahaya dan agungkan aku dengan cahaya. Itu doa sunnah Nabi SAW. Jadi wajar sahabat-sahabat membacakan syair-syairnya dengan kiasan-kiasan cahaya. Dan mungkin wajar malaikat Jibril alaihissalam bisa membawa Nabi Isra Mi'raj yang tercipta dari cahaya dengan Nabi yang doanya selalu dengan cahaya. Itu bisa kemungkinan, itu diantara kenapa sahabat-sahabat dan para ulama membuat syair-syair itu dengan ungkapan-ungkapan cahaya. Jadi ekspresi para sahabat itu dilandasi dengan ayat dan hadis untuk membuat syair-syair kepada Rasulullah, menjunjung tinggi Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kalau pernah dengar cerita kisah Sultan Abdul Hamid II, Kekhalifah Turki, ya, sebelum ditumbangkan oleh Mustafa Kamal Pasha itu, ada seorang rakyat, jadi bangkrut, pedagang ini bangkrut. Kemudian esok paginya itu dia tak mampu membayar hutangnya karena hutang ditagih. Pedagang ini bangkrut, dia mimpi malamnya, paginya datang kepada Sultan Abdul Hamid II. Dibawalah oleh prajurit yang penjaga seperti itu, berkata, sampaikan maksudmu, kata si penasihat pula. Kata si pedagang tadi bilang kepada Sultan Abdul Hamid II, wahai Sultan, tadi malam aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Tersontak sama Sultan. Terus beliau bertitip salam kepada aku. Masya Allah, yang mimpi pedagang, tapi titip salam untuk Sultan. Nangis sama Sultan. Dia bertitip salam kepadamu agar kiranya engkau membantu aku melunasi hutangku. Oh ya, apa yang terjadi? Sultan masuk berkata kepada penasihat dengan kalimat tanpa kata-kata, ucap dengan pada saja, sambil berhura air mata. Dan Rasulullah itu salam kepada Sultan. Diberikanlah sedekah uang itu, emas tadinya Allah alam zaman itu ya, Allah alam diberikan pada Sultan tadi. Sultan nanya lagi,
Kamu mimpi apa? Aku mimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah bertitip salam kepadaku. Beliau lagi kebenaran. Kasih lagi waktu. Aneh lagi, kamu mimpi apa? Aku bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah bertitip salam kepadaku. Sultan lagi kebenaran, bendara memberikan uangnya kepada si saudagar tadi. Pedagang tadi berkata, cukup, pulanglah kau. Karena itu sudah melebihi, belum kasih semua utang kamu. Pulanglah si pedagang tadi. Sultan masih bahagia dengan tangis mimpi salam Rasulullah kepada dirinya. Tak lama setelah itu, beliau membuat syair. Apa syairnya? Ya Sayyidi ya Rasulullah khud biyadi man siwaka wala alwi ala ahadi. Ya Sayyidi, wahai junjunganku, wahai Rasulullah, khud biyadi, raihlah tanganku, mani siwaka, tidak ada nabi yang aku harapkan syafaatnya, wala alwi ala ahadin, kecuali engkau, dan tidak ada seorang nabi pun yang aku minta selawatnya, syafaatnya kecuali engkau. Apa landasan ini? Hadis awal yang tadi, ana awwalu syafi' wa ana awwalu musyafi'. Sahabat Sauban radhiyallahu anhu pengen nikah. Ini maulanya Rasulullah. Maula itu pembantu dimerdekakan. Sauban, aku nikahkan kau. Kau senang Sauban? Dikasih rumah. Kasih rumah. Jangan datang. Layani apa? Nafkahi istrimu. Sayangi istrimu. Seminggu datang Sauban dari dengan wajahnya yang kusut pasir, bisa dalam seminggu itu badannya kurus, matanya cekung. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena seminggu tak ketemu Rasulullah SAW. Barrah bin Malik, abangnya Anas bin Malik, di perang Yamamah. Nabi sudah meninggal 2 tahun. Saat Yamamah ini digerbong oleh Musailamah Al-Kadzdzab dari dalam, benteng dalam, Abu Bakar, Khalid bin Walid tak bisa menerobos benteng Yamamah itu, ya. Karena si Musailamah mengaku Nabi juga perang kan. Barrah bin Azib naik di atas bukit dan berkata, teman-teman, lempar tangan aku ke dalam, akan aku buka benteng itu dari dalam. Kenapa benteng begitu? Niatnya sebenarnya bukan hanya membuka. Aku ini nak mati bertemu Rasulullah SAW. Aku rindu dengan Nabi. Dilemparkanlah Barrah bin Malik ke dalam benteng Yamamah. Dalam benteng itu dia berusaha membuka pintu kunci benteng dari dalam. Dan dia ditusuk dengan tombak dan pedang lebih daripada 70 tusukan. Dan dia bisa membuka benteng itu. Digempurlah Musailamah Al-Kadzdzab dengan bentuknya sampai kalah. Kemudian si Barrah bin Malik tadi dibawa pulang. Dia menangis terseduh-seduh. Kata sahabat, mau sakit gue? Kenapa dah? Bukan. Kenapa kita mati? Itu namanya mabuk cinta kepada Rasulullah SAW. Muncullah syair. Mughrab qalbi bihubbika mughrab, ya Mustafa al-Mukarram, ya Rasulullah mughrab. Mabuk cinta, mabuk rindu, ya Mustafa al-Mukarram, wahai Nabi Mustafa yang sangat mulia, ya Mustafa al-Mukarram, ya Rasulullah, seterusnya. Itu adalah syair-syair yang sampai sekarang didengungkan, dibacakan, membuat Prof. Wawan Gunawan Abdul Hamid tadi menangis kalau mendengar syair-syair itu, karena ada sirahnya, ada semangat sejarahnya. Tapi yang jadi problem Bapak Ibu sekalian adalah syair selawat yang begitu indah itu ditampung dengan musik, dengan beberapa lampu yang luar biasa, sehingga yang masuk ke dalam kolbu itu bukan syairnya, tapi nada irama musiknya.
sekarang. Ya Allah, itu sedih saya itu. Kenapa ya Allah ini? Wah, itu yang tak dimaukan oleh Prof. Jangan itu di situ. Bahkan yang lebih parah lagi, Bapak Ibu sekalian, ada syair-syair Arab yang dibacakan dalam masjid, tapi syair itu bukan syair salawat. Ya tetap wadalla dan seterusnya. Itu kan lagunya artis di Bandung dan tidak jelas itu. Tetap wadalla dan seterusnya itu. Ada lagi cerita tentang seorang guru yang meninggal dunia, tapi disampirkan dengan salawat. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu rabbirhamhu rabbi ruhina ya Rabbana ya badratin min hadza kulla kamali. Itu setelah dari syair salawat. Yang di atas tadi gurunya meninggal dunia. Ada lagi cerita tentang lagu tentang suatu daerah, tapi dibacakan juga di surau aja di depan wilayah lingkungan kaki di kampung itu di sawah itu. Apa itu? Ya tarib ya tarib ya tarib ya tarib syailillah syailillah. Itu kan nama kota. Apa ubahnya kita nyanyi di surau itu? Oh halu Bandung ibu kota mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian, syair ini penting untuk kita pahami maknanya sebelum diucapkan. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa yang